Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara rahmat Allah, kita lanjutkan untuk membacakan kitab jihad ya. Dalam kitab fikih muyassar ini ya, yang bab pertama itulah hukum jihad dan syarat-syarat dan faktor-faktor yang menggugurkan jihad. Kemudian yang bab keduanya hukum-hukum tawanan dan harta rampasan atau ghanimah. Sekarang kita masuk ke bab ketiga, hukum gencatan senjata atau hudnah, zimah dan jaminan keamanan. Bab ini terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama itu adalah mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir. Definisi dari gencatan senjata adalah secara bahasa itu hudnah ya. Secara bahasa berarti ketenangan. Secara istilah syar'i, hudnah adalah akad perdamaian pemimpin atau wakilnya dengan orang kafir ya, kafir harbi untuk meninggalkan perang ya, atau gencatan senjata selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan, meskipun waktunya lama. Disebut juga dengan muhadanah, saling tenang ya, muhadanah itu, atau muwada'ah, saling meninggalkan, dan muahadah, saling berjanji untuk tidak memerangi. Itulah ya bagian pertama. Kemudian pensyariatan gencatan senjata dan dalilnya. Boleh bagi pemimpin kaum muslimin mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir dengan meninggalkan peperangan selama masa tertentu sesuai dengan kebutuhan. Bila hal itu memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin, misalnya kaum muslimin dalam kondisi lemah dan belum memiliki persiapan yang cukup, atau kemaslahatan lainnya seperti harapan terhadap orang-orang kafir agar masuk Islam. Ya, dalilnya firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 61. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya. Sungguh Nabi SAW sendiri telah mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir di dalam perjanjian damai Hudaybiyah selama 10 tahun lamanya ya. Dan beliau juga berdamai dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Damai orang Yahudi ini perjanjiannya selalu diingkari ya, selalu dinodai dengan tidak
tidak mengikuti janjinya, tidak konsisten lah istilahnya ya. Kemudian tadi pensyariatan, sekarang konsisten menetapi gencatan senjata. Nah ini ya, Yahudi biasa berbohong ya. Gencatan senjata yang diadakan oleh pemimpin kaum muslimin atau wakilnya itu menjadi kokoh, tidak boleh membatalkannya dan tidak pula membubarkannya selama mereka tetap konsisten memegang teguh untuk kita dan tidak mengkhianati, sementara kita tidak mengkhawatirkan pengkhianatan mereka. Dalilnya firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 7. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku lurus pula terhadap mereka ya. Surat Taubah ayat 7. Dalil yang berikutnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ya, ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Lalu bila orang-orang kafir membatalkan dengan membuka medan perang atau dengan membantu musuh untuk menyerang kaum muslimin atau membunuh orang muslim atau merampas harta, maka batallah perjanjian damai tersebut dan mereka boleh diperangi berdasarkan firman Allah yang berikut dalam surat At-Taubah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Jika mereka merusak sumpah janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya agar mereka berhenti. Nah, orang Yahudi ya, kalau dia merasa terdesak mau dia gencatan senjata, tapi kalau merasa kuat dia langgar itu senjata. Kita kaum muslimin tidak pernah mengingkari janji seperti itu ya, terutama pasukan yang dipimpin oleh Nabi dan para sahabat. Bila dikhawatirkan mereka akan membatalkan perjanjian dengan adanya tanda-tanda yang mengindikasikan ke arah sana, maka kita boleh mengembalikan perjanjian itu kepada mereka dan tidak harus konsisten terus memegang. Dalilnya firman Allah berikut ini, An-Anfal 58. Wa imma takhafanna min hiyanatan fambis ilaihim ala sawa. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur ya. Maksudnya sampaikan kepada mereka tentang pembatalan perjanjian dengan mereka sehingga kalian dan mereka sama-sama mengetahui, dan kalian tidak boleh memerangi mereka sebelum memberitahu mereka bahwa perjanjian telah batal. Itulah kalau umat muslimin ya, dia kalau membatalkan perjanjian perang dia ngomong dulu, nggak langsung serang gitu. Karena kalau udah ada gelagat gitu kan, dia mau diserang, dia boleh membatalkan itu, tapi ngomong dulu, nggak kayak orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mah nggak ada perjanjian apapun langsung diserang dan selalu melanggar perjanjiannya. Selanjutnya rahmat Allah, kita masuk ke bagian kedua, akad jimmah dan membayar jizyah. Jizyahnya atau upeti ya. Definisi zimmah secara bahasa
bermakna perjanjian, yaitu keamanan dan jaminan. Secara istilah, akad zimmah adalah pengakuan terhadap sebagian orang-orang kafir atas kekufuran mereka dengan syarat membayar jizyah, ya, seperti, dan berpegang teguh pada hukum-hukum agama yang ditetapkan oleh syariat Islam atas mereka. Ya, kalau misalnya ada perjanjian, udahlah kita nggak usah perang, tapi dengan catatan kalian membayar jizyah atau upeti yang disepakati oleh syariat Islam, bukan oleh mereka, ya. Kalau yang nggak mau ya kita perangin. Gitu. Sekarang pensyariat zimmah, dasar pensyariatan akad zimmah adalah firman Allah tabaraka ta'ala berikut dalam surat At-Taubah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'zul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, itu agama Allah, yaitu dari kalangan orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. At-Taubah 29, ya. Juga sabda Nabi SAW, ya, dalam hadis Buraidah, ya, ini penggalannya, "Tsummad'uhum ilal Islam fa in ajabu ka faqbal minhum wa kuffa anhum." Ya, akhir, ya. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam, lalu bila mereka menyambut ajakanmu, maka terimalah mereka dan hentikan peperangan terhadap mereka. Fa in hum abau fasal humul jizyah. Lalu bila mereka menolak untuk masuk Islam, maka mintalah jizyah dari mereka. Menolak, kita ajak dia masuk ke jalan Allah, dia nggak mau, dia menolak, ya dia harus membayar jizyah. Sesuai dengan syariat Islam. Dari siapa jizyah diambil? Ya, dari kaum laki-laki mukallaf, ya, artinya merdeka, berkecukupan, yang mampu membayar, sehingga ia tidak diambil dari hamba sahaya karena dia tidak memiliki harta, sehingga dia berkedudukan seperti orang kafir. Dan ia tidak diambil dari kaum wanita, anak-anak, dan orang gila, karena mereka bukan termasuk orang yang ahli perang, serta tidak diambil dari orang sakit kronis dan laki-laki yang lanjut usia, karena darah mereka terjaga hingga kedudukan mereka seperti kaum wanita. Itulah Islam, ya, nggak sembarangan. Orang kafir mah hantem aja, anak kecil, perempuan, bantai mereka, ya. Sekarang contohnya udah ada itu di Israel, ya kan. Kemudian konsekuensi akad zimmah. Akad zimmah dengan orang-orang kafir ini berkonsekuensi haramnya memerangi mereka. Jadi kalau udah ada perjanjian, haram, ya. Kalau sudah bayar, haram memerangi mereka. Wajib menjaga harta mereka, melindungi kehormatan mereka, menjamin kebebasan mereka, dan tidak menyakiti mereka, serta menghukum siapa yang sengaja mengganggu mereka. Dalilnya sabda Nabi SAW,
wa iza lakita aduwaka minal musyrikin pad'uhum ila salasi hisalin ukhila lin fa'at fa'ayyatuhunna ma ajabu ka faqbal minhum wa kufa anhum. Bila kamu bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara. Tadi ya, 3 perkara, yaitu atau sifat-sifat lalu. Mana saja dari ketiganya yang mereka terima, maka terimalah dari mereka dan hentikan peperangan terhadap mereka. Yang ketiga itu jaminan keamanan. Definisi jaminan keamanan secara bahasa tentunya al-aman adalah lawan dari takut. Secara istilah syar'i adalah ungkapan jaminan keamanan yang diberikan untuk orang kafir pada darah dan hartanya dalam masa tertentu. Persyaratan jaminan keamanan dan dalilnya ini dasarnya jaminan keamanan ya dalam surat At-Taubah ayat 6. Wa in adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ya ayat 6. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamallahi tsumma ablighu ma'manah. Dan artinya ya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkan dia ke tempat yang aman baginya. Nah, Islam itu merangi orang-orang kufar, orang-orang yang nggak mau menyembah Allah, orang-orang yang tidak mau masuk Islam ya, zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ya dia nggak mau masuk Islam ya sudah nggak apa-apa, yang penting dia tidak mengganggu kita muslim. Siapa yang sah memberikan jaminan keamanan dan syarat-syaratnya? Setiap muslim berhak memberikan akan jaminan keamanan ya. Ini dengan syarat. Yang pertama itu hendaklah dia seorang yang berakal dan dewasa hingga tidak sah akan jaminan keamanan dari orang gila dan hendaklah dilakukan secara sukarela sehingga tidak sah akad jaminan keamanan dari orang yang terpaksa, orang mabuk ya, dan orang yang pingsan. Maka sah akad jaminan keamanan dari seorang wanita berdasarkan sabda Nabi SAW, qad ajarna man ajarti ya umman hani. Sungguh kamu melindungi orang yang kamu lindungi, wahai Ummu Hani. Sah akad jaminan keamanan dari hamba sahaya berdasarkan sabda Nabi SAW berikut ini ya. Dalam mutafaqun alaih. Zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Jaminan keamanan kaum muslimin adalah satu kesatuan yang derajatnya sama, di mana bisa diupayakan oleh orang terendah dari mereka. Jaminan keamanan ini cukup ya, jaminan keamanan ini cakupannya umum dari pemimpin untuk semua orang yang musyrikin, atau dari gubernur untuk penduduk kotanya, atau jaminan keamanan khusus yaitu dari salah seorang dari kaum muslimin untuk seorang kafir. Jaminan keamanan yang umum adalah hak pemimpin kaum muslimin karena wewenangnya bersifat umum dan tidak seorang pun berhak melakukannya kecuali dengan persetujuannya. Jaminan keamanan ini terwujud
dengan ungkapan semua perkataan yang menunjukkan kepadanya, misalnya dia berkata kamu aman, atau aku melindungimu, atau tidak usah takut, atau dengan isyarat yang bisa dimengerti. Kemudian sudah mati Allah, musta'min adalah orang kafir yang meminta jaminan keamanan agar bisa mendengar firman Allah Taala dengan mengetahui syariat-syariat Islam, maka diharuskan memenuhi permintaannya untuk mendapatkan jaminan keamanan berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas. Kemudian dipulangkan ke tempatnya yang aman. Kalau sudah ditangkap ya. Hukum jaminan keamanan dan konsekuensinya. Akan jaminan keamanan ini harus dipenuhi sehingga haram membunuh orang yang dijamin keamanannya atau menawannya atau memperbudaknya. Demikian juga wajib menjaga segala syarat yang telah disepakati dalam akad perjanjian keamanan ini. Ya, boleh mengembalikan jaminan keamanan ini kepada musuh bila ditakutkan kejahatan dan pengkhianatan mereka. Jadi kalau kita curiga dia akan berkhianat ya dari jaminan ini, ya kita kembalikan jaminannya dan dia tetap kita tahan ya, atau kita perangin gitu. Udah kalah ya kita tangkap ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, lanjutan dari kitab jihad ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Tentu saja kebenaran itu milik Allah, kesalahan itu milik diri saya sendiri ya, karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua ya. Kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan juga amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Artinya, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang dapat menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Ya. Allah maksim lana min hasyatika. Kemudian berilah kami ketaatan kepadamu, ketaatan yang dapat menghantarkan kami ke dalam surgamu. Berilah kami keyakinan yang dapat meringankan kami dalam menghadapi musibah dunia. Ya Allah, berilah kami kenikmatan dengan pendengaran, ya, penglihatan, serta kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami. Jadikanlah semua ini sebagai warisan kami. Jadikan balasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebesar-besar tujuan kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Janganlah ya, Engkau puasakan kami kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.